Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo dengan NIM 24061027, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil. Pada video ini saya akan menyampaikan materi pengukuran luas daerah dan kubikasi sistem polar. Pertama ialah pengukuran luas daerah dan kubikasi sistem polar adalah untuk pengukuran luas daerah adalah kegiatan menentukan besar luas suatu bidang tanah atau area tertentu berdasarkan data hasil pengukuran lapangan seperti jarak dan sudut yang kemudian dihitung dengan metode tertentu. Kubikasi sistem polar itu sendiri adalah metode perhitungan volume kubikasi yang menggunakan data pengukuran berupa jarak dan sudut dari satu titik acuan titik pusat untuk menentukan bentuk dan volume suatu objek atau daerah. Konteks penggunaan pengukuran luas dan kubikasi dengan sistem polar digunakan dalam bidang teknik bangunan untuk menentukan luas lahan tidak beraturan dan volume galian atau timbunan. Pada pekerjaan konstruksi seperti perencanaan jalan, bendungan, dan pekerjaan tanah. Konsep dasar pengukuran luas daerah dan kubikasi sistem polar. Pengukuran adalah proses menentukan besaran suatu objek dengan alat ukur tertentu untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis. Prinsip kerja sistem polar. Sistem polar menggunakan dua sistem, yaitu sudut dan jarak. Setiap titik diukur dari satu titik pusat. Data sudut dan jarak digunakan untuk menghitung koordinat luas dan volume. Istilah penting, titik stasiun, yaitu titik pusat pengukuran. Sudut horizontal ialah sudut antara dua arah pengukuran. Jarak miring atau datar. Luas poligon. Kubikasi sama dengan perhitungan volume. Tujuan dari pengukuran luas daerah dan kubikasi sistem polar. Pertama yaitu mengukur luas bidang tidak beraturan. Kedua, menghitung volume galian atau timbunan. Ketiga yaitu memahami penggunaan sistem polar dalam survei. Berikutnya manfaat dari pengukuran luas daerah dan sistem polar. Pertama, mendukung perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Kedua, meningkatkan ketelitian pekerjaan pengukuran. Tiga, aplikasi langsung di lapangan dan pendidikan teknik sipil atau bangunan. Pengenalan alat. Alat yang digunakan dalam praktikum pengukuran luas daerah dan kubikasi sistem polar. Pertama yaitu alat leveling. Kegunaan dari alat leveling ialah untuk memastikan permukaan atau objek terpasang rata, sejajar, atau pada ketinggian yang sama secara horizontal maupun vertikal. Kedua, unting-unting. Kegunaan dari unting-unting ialah mengukur dan memastikan ketegakan vertikal suatu benda. Ketiga, statif. Kegunaan dari statif ialah untuk menyangga, menstabilkan, dan menaikkan posisi alat ukur seperti total station. 4. Bak ukur. Kegunaan bak ukur ialah sebagai alat bantu ukur untuk menentukan beda tinggi permukaan tanah dan mengukur jarak secara optis.
Selanjutnya, kompas pita ukur Yalon. Kegunaan kompas ialah untuk navigasi dan orientasi dengan menunjukkan arah mata angin menggunakan jarum magnetiknya. Selanjutnya, kegunaan pita ukur ialah mengukur panjang, lebar, dan jarak objek atau area secara fleksibel, serta membantu membuat garis lurus, mengukur sudut, bahkan lingkaran. Kegunaan Yalon ialah sebagai penanda titik acuan yang jelas, membantu meluruskan pita ukur, dan menjadi titik kontrol untuk memastikan pengukuran jarak dan garis lurus akurat di lapangan, terutama pada medan tidak rata atau curam. Selanjutnya, payung dan alat tulis. Kegunaan payung ialah melindungi peralatan sensitif dan personel survei dari kondisi cuaca ekstrim. Kegunaan alat tulis sebagai pencatatan data, identifikasi dan pelabelan, pemberian tanda dan penyorotan, komunikasi dan koordinasi, dokumentasi dan verifikasi. Keselamatan kerja. Pertama yaitu pelajarilah lembaran lab sheet sebelum memulai pekerjaan. Selanjutnya, perhatikan keadaan lapangan pengukuran supaya tidak terjadi kecelakaan. Selanjutnya, gunakan alat sesuai fungsinya. Pakailah perlengkapan kerja dan payungi alat dari panas matahari. Langkah kerja. Pertama, mempersiapkan alat dan perlengkapan. Mendirikan statif. Mengukur ketinggian alat. Mengukur jarak alat ke patok. Selanjutnya, siapkan semua alat dan perlengkapan yang diperlukan serta periksa dengan teliti. Tinjau daerah pengukuran, kemudian tentukan rencana pengukuran dan buat sketsa gambarnya. Pasang pen ukur sesuai dengan titik rencana. Dirikan dan setel pesawat di tengah-tengah areal titik A sehingga semua titik dapat dibidik dari titik A. Pasang kompas di atas pesawat. Pasang bak ukur di titik P1 dan P2. Bidikan ke titik P1 maka didapatkan bacaan sudut horizontal dan baca bacaan benang BA, BT, BB, dan cek BT. Selanjutnya putar alat searah jarum jam dan arahkan ke P2 dan baca sudut horizontal. Dan baca bacaan benang BA, BT, BB, dan cek BT. Sudut A1 sama dengan selanjutnya sudut A1 sama dengan bacaan 2 dikurang bacaan 1. Dari kedua bacaan di atas didapatkan sudut arah utara P1 AP2 dan jarak optis AP1 dan A sampai P2. Ukuran jarak langsung dari A ke P1 dan A ke P2. Untuk pengukuran titik selanjutnya lakukanlah seperti langkah F sampai langkah K. Selanjutnya koreksi sudut pada titik A 360 derajat. Hitunglah ketinggian titik P2, P3, P4, dan seterusnya, serta tinggi titik A jika tinggi titik P1 diketahui sesuai dengan rumus pada teori singkat. Hitung jarak optis setiap titik dari titik A. Hitung luas dan volume jika daerah tersebut didatarkan. Terakhir, gambarkan hasil pengukuran dan buat laporannya. Mengolah data. Pertama, mencari sudut dengan cara mengurangi sudut P2 dengan P1. P1 50, P2 85, P2 dikurang P1 85 dikurang 50 35. Kedua, mencari luas area segitiga, di mana rumusnya jarak setengah AP1 dikali AP2 dikali sin sudut. AP1 sama dengan 6 meter, AP2 5 meter, sudut
dengan sudut 45, maka dimasukkan dalam rumus setengah 6 kali 5 dikali sin 45 sama dengan 10,61 meter. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat memberikan data mengenai keadaan topografi sekitar dan bisa mendatarkan atau menggali sesuai dengan yang kita inginkan dengan teliti dan waktu yang cepat. Saran. Pastikan leveling datar dan pas tegak lurus dengan patok serta verifikasi ulang terhadap data dan pastikan untuk memeriksa alat baik sebelum atau sesudah pemakaian.